Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak kelas anak kecil GPIB Immanuel Pekanbaru tanggal 23 Mei tahun 2021. Bersama Kak Cindy sebagai liturgos, Ibu Sri sebagai pelayan firman, dan kita akan dibantu beberapa sahabat kita yang nanti akan menjadi pelayan yang membawa doa pembukaan, doa persembahan, dan juga doa syafaat. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik berada dalam keadaan sehat dan hati yang penuh sukacita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan segera masuk dalam ibadah kita. Terlebih dahulu siapkan ya Alkitabnya, kemudian kidung cerianya, juga persembahannya. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh lebih dahulu. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik bernyanyi dengan sukacita dan dengan sikap semangat ya. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih Ilahi, menyatakan terang Injil. Tentanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik tetap dalam posisi berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh Mikael Sitompul. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan beribadah secara online. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga selesai. Berkatilah kami Tuhan anak-anak-Mu, dan sertailah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita adik-adik. Mari kita buka kidung ceria kita dari kidung ceria 116. Bagi Tuhan pujian, kita puji Tuhan kita dengan sukacita. Bagi Tuhan pujian dari kita
kedua. Mari puji Tuhanmu dalam nyanyian merdu. Haleluya, haleluya, hormat akan Dia. Baik, yang ketiga adik-adik. Mari puji Tuhanmu dalam tingkah lakumu. Haleluya, haleluya, hormat akan Dia. Adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 15. Nanti sahabat kita Sheffield yang akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur. Mazmur 31 ayat 11 sampai 15. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada aku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak, mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Ya adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, setiap hari dalam hidup kita selalu merasakan kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Karena itu kita patut memuji namanya. Karena kasih sayangnya lah kita bisa beribadah bersama-sama pada saat ini. Setiap hari Tuhan menjaga kita. Setiap waktu Dia memberikan kita badan yang sehat, tubuh yang kuat. Kemudian Dia juga menasehati kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi ya. Tuhan melarang kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat dan juga mengajarkan kita bagaimana bisa hidup sehari-hari sebagai anak Tuhan yang baik. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu, baitnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Bait kedua. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Bait yang ketiga. Yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat
Bye. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan hati kita agar dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Salam adik-adik semuanya, apa kabarnya semuanya? Nah, pagi ini kita berjumpa kembali, kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, baiklah adik-adik semuanya, kita berdoa. Kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan, pada pagi yang indah ini kami dapat belajar akan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat mendengarkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pagi ini judulnya Kuasa Roh Kudus memampukan aku. Kuasa Roh Kudus memampukan aku, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Begini firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Pagi ini kita akan dapat belajar tentang peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi dalam situasi ketika semua orang pada saat itu di berbagai daerah datang dan berkumpul di kota Yerusalem. Sebagai bentuk kepatuhan para muridnya terhadap perintah Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 sampai 4 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 4 sampai 5 untuk tetap di Yerusalem, yang melarang para murid-muridnya tetap tidak meninggalkan Yerusalem, tetap tinggal di Yerusalem. Saat mereka berkumpul, maka secara tiba-tiba apa yang terjadi? Peristiwa turunnya Roh Kudus turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dalam ayat 2, ya. Kemudian tampaklah lidah-lidah api, ya, lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran di atas kepala, ya, di atas bertebaran dihinggap di kepala para murid. Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Mereka bisa berbagai
bahasa, memakai berbagai macam bahasa. Inilah Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitakan akan firman Tuhan. Kita dapat belajar dari firman Tuhan pagi ini di dalam Kisah Para Rasul ini, ya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini, dalam firman Tuhan hari pagi ini, peristiwa turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus itu disebut juga dengan Pentakosta. Sebagai peristiwa yang dipahami sebagai peristiwa penginjilan, suatu peristiwa penginjilan yang diberitakan ke seluruh orang, ke semua suku bangsa di seluruh dunia, ya. Jadi kita dapat belajar pengabaran Injil agar Injil Kristus itu diberitakan di dalam pesan Yesus Kristus dalam ayat 1 kisah 1 ayat 8. Bagaimana kita harus memberitakan Injil melalui diri kita sendiri, bagaimana kita harus tekun belajar, bagaimana kita mentaati perintah orang tua, bagaimana kita harus taat kepada ibu guru atau bapak guru yang mengajar mendidik kita, membuat PR, mengerjakan tugasnya dengan baik dan membalikan tugasnya dengan baik pada tepat waktunya. Jangan malas-malas besok akhirnya tidak dikerjakan, ya. Itu kita memberitakan firman Tuhan dari diri kita sendiri, ya. Kemudian agak diingatkan untuk selalu bisa memiliki keberanian untuk siap memberitakan firman Tuhan, yaitu Injil Kristus. Dimanapun kita berada, kamu agamanya apa? Agama Kristen, pengikut Yesus. Saya mengikut Yesus, ya. Jangan takut. Saya mengikut Yesus. Saya murid Tuhan Yesus. Bagaimana kita menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kita diajarkan untuk saling mengasihi, ya, untuk saling menyayangi temannya, ya. Di dalam kita harus ada keberanian untuk memberitakan Injil Kristus, karena kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberikan kemampuan, ya. Pertama kemampuan, kekuatan dan keberanian untuk selalu bersaksi. Misalnya ada kawannya yang berkelahi, ayo. Jangan berkelahi, ayo kita hidup damai. Sama-sama kita harus saling menyayangi, saling memaafkan, jangan emosian. Nah, itu merupakan suatu kita sudah memberitakan akan firman Tuhan. Mengingatkan teman-teman kita yang misalkan yang mengambil milik orang lain. Teman itu bukan milik kamu, itu milik orang lain. Ayo kembalikan. Nah, bagaimana kita bersukacita, memuji Tuhan untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan akan kebesarannya, ya. Kasih Tuhan nyertai melindungi kita semuanya. Bagaimana kita belajar kehadiran Tuhan, Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kita sehingga kita selalu memuji, mendengarkan akan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita dapat belajar akan firman Tuhan. Ya, kita mendengarkan akan firman Tuhan pagi ini, itu merupakan suatu kesetiaan. Itu merupakan suatu hal yang sangat baik, karena tidak setiap anak bisa mendengarkan akan firman Tuhan seperti adik-adik semuanya. Mama papanya tidak punya HP, tidak punya kuota, tidak ada apa semuanya. Nah, kita belajar. Mama yang mengasihi kita, ayo nak kita belajar akan firman Tuhan minggu ini. Kita mendengarkan akan firman Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus kita berani memberitakan akan firman Tuhan. Melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Sehingga nama Tuhan Yesus dapat dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sesudah mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta, baiknya yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Baiknya yang kedua, Roh Kudus berbicara,
sertaiku. Bait yang ketiga. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Bait yang keempat. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu tetap setiap hari diami hatiku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti sahabat kita Ninta, Andra, dan Alicia, juga sebagai pelayan firman Ibu Sri yang akan membawakan doa syafaat untuk kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja dan pelayanannya. Berkati pendeta dan para penatua diaken agar dapat melayani jemaat dan masyarakat dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami agar selalu aman dan damai. Berkati para pemimpin negara yang dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Hilangkanlah juga virus corona ini agar kami dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus, hingga saat ini kami tetap dalam keadaan sehat. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah Papa, Mama, Kakak, Abang, Adik. Juga keluarga kami yang jauh ya Tuhan Yesus, agar tetap dalam keadaan sehat. Ya Tuhan Yesus, berkatilah juga sekolah kami, guru kami, dan teman-teman kami, agar tetap dalam keadaan sehat. Dan juga saat kami belajar online ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa menangkap itu dan bisa kami gunakan untuk menjadi bekal masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa kami. Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 175, satu bait saja, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah.
di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Nanti sahabat kita Shane Nathanael yang akan berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu, dan saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, agar bisa menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Kak Uli, tim kreativitas. Hari ini kita akan membuat kartu Roh Kudus ada di hatiku. Adik-adik, setelah kita membuat kartunya nanti, kita akan mengisi apa-apa saja yang akan kita lakukan yang diberikan kemampuan Roh Kudus di dalam kartu ini. Adik-adik, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas, karton warna putih, ya, boleh kertas HPS, tapi bagusnya yang agak tebal ya adik-adik ya, karena kita akan membuat kartu. Untuk membuat lidah apinya, kita membutuhkan kertas origami berwarna merah. Kita akan memakai pensil penghapus untuk mencetak gambar pola lidah api, spidol warna-warni, pena, penggaris, gunting, lem fob. Mari kita adik-adik membuat kartu Roh Kudus ada di hidupku. Kita ambil karton yang berukuran panjangnya 21 lebih dikit, lebarnya 12. Kita lipat ya adik-adik. Nah, sudah berbentuk kartu. Sekarang kita akan membuat pola lidah api. Ini kertas origaminya. Kakak sudah membuat polanya ya adik-adik. Kita ambil pensil, kita mulai membuat pola lidah api. Nah adik-adik, pola lidah apinya sudah selesai. Sekarang gambar lidah apinya kita gunting. Nah adik-adik, sudah jadi lidah apinya. Sekarang kita mau mengelem di kartunya. Kita ambil lemnya adik-adik. Apinya kita tempel, mulailah kita membuat tulisannya di kartu. Roh Kudus, kita tulis Roh Kudus ada di hidupku. Nah adik-adik, sudah selesai bagian luar kartunya adik-adik. Sekarang kita akan mengisi tulisan di bagian dalamnya. Adik-adik, sekarang kita akan menulis di dalam kartunya ya. Roh Kudus memampukan aku. Roh
Kudus. Roh Kudus memampukan aku, titik 2. Baru kita buat warna merah, berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Berani bersaksi tentang. Yang pertama, berani bersaksi tentang Yesus. Kedua, tidak malu menyatakan nama Yesus. Tidak malu Ketiga, mau menyatakan kebenaran. Tidak marah kalau kawan kita mengejek kita karena kita pengikut Yesus. Tidak marah kalau kawan kita mengejek kita. Selalu mengasihi sesama. Berani menegur teman yang salah. Penyabar, rendah hati, jujur, dan memaafkan, mau berbagi, dan lain-lain. Sudah selesai adik-adik. Adik-adik sudah selesai kartu Roh Kudus kita. Jangan lupa dikerjakan, dibuat di rumah, ditulis nama dan kelasnya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sampai di akhir ibadah kita. Kita akan kembali meneruskan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak yang bersinar memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun kita berada. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Jadilah anak-anak yang baik agar nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 233. Baitnya yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baitnya kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik yang baik, marilah kita berdoa karena hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri perjumpaan pada minggu ini. Ayo kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus akan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Pagi ini anak-anak-Mu sudah mendengarkan akan firman-Mu, mengingatkan kami untuk selalu tekun, setia untuk mendengarkan akan firman-Mu, sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah masing-masing, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Inilah doa anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik semuanya, kakak berpesan pada adik-adik semuanya yang utamanya adalah jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa pada Tuhan Yesus agar COVID ini sudah cepat berlalu, cepat selesai. Kemudian pakailah masker, cuci tangannya, janganlah kamu bergerombol atau berkerumun, main-main di luar, berkerumun itu tidak baik. Ya, jaga kesehatan untuk dirimu kamu sendiri, untuk kesehatanmu sendiri, untuk masa depanmu sendiri. Sampai jumpa untuk minggu yang akan datang, kita kembali. Sayonara, sampai jumpa kembali. Dadah.